Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rizky Lestari dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 dengan NIM 010422010023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Epistemologi Sosial dan Komunikasi. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari soal UTS tersebut. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan epistemologi menurut pemahaman sendiri dan jelaskan aliran-aliran dalam epistemologi berikut: aliran rasionalisme, aliran empirisme, dan aliran positivisme. Jadi, jawabannya yaitu, menurut pemahaman saya sendiri, epistemologi ini merupakan salah satu cabang dari filsafat yang mempelajari hakikat, sumber, dan batas pengetahuan. Epistemologi mengkaji pertanyaan mendasar seperti bagaimana kita memperoleh pengetahuan, apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah, dan bagaimana kita membedakan antara pengetahuan yang benar dan salah. Jadi, kesimpulan singkatnya, epistemologi adalah sesuatu yang membahas secara mendalam mengenai proses dalam usaha manusia dalam memperoleh ilmu seperti sumber, struktur, macam metode, dan validitas pengetahuan. Adapun aliran-aliran dalam epistemologi, yang pertama yaitu aliran rasionalisme. Aliran ini adalah sebuah aliran filsafat yang menempatkan akal atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan. Aliran ini meyakini bahwa kebenaran dan pengetahuan yang paling mendasar dapat diperoleh melalui proses berpikir logis dan analisis terhadap fakta, tanpa bergantung sepenuhnya pada pengalaman indera atau informasi dari luar. Nah, kemudian yang kedua yaitu aliran empirisme. Aliran ini adalah sebuah aliran filsafat yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Sederhananya, menurut aliran ini, kita hanya bisa tahu sesuatu jika kita telah mengalaminya secara langsung melalui panca indera kita. Jadi, pada intinya, aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Kemudian yang ketiga, aliran positivisme. Aliran positivisme adalah sebuah aliran filsafat yang menekankan pada pentingnya pengetahuan yang didasarkan pada fakta-fakta empiris, terutama yang diperoleh melalui metode ilmiah. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan ilmiah diperoleh melalui verifikasi atau pembuktian langsung dari data empiris. Sekali suatu teori terverifikasi, maka dianggap benar dan final. Kebenarannya dianggap mutlak dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Semua pengetahuan harus didasarkan pada bukti-bukti yang dapat diamati dan diukur. Jadi aliran positivisme ini juga menolak terhadap metafisika. Pertanyaan yang kedua, jelaskan pengetahuan menurut aliran positivisme dan mengapa aliran positivisme ini menyebut sosiologi sebagai fisika sosial. Jadi jawabannya yaitu, pengetahuan menurut aliran positivisme harus didasarkan pada data yang dapat diamati dan diverifikasi secara objektif. Hal-hal yang tidak dapat diukur atau diuji seperti metafisika dianggap tidak relevan dalam sains. Suatu teori dianggap benar jika dapat diverifikasi atau dibuktikan melalui pengamatan empiris. Verifikasi ini memberikan kebenaran yang dianggap final dan mutlak. Pengetahuan harus bebas dari bias subjektif, sehingga hasilnya dapat diulang dan diakui secara universal. Aliran positivisme ini menyebut sosiologi sebagai fisika sosial karena Auguste Comte percaya bahwa fenomena sosial dapat dipelajari dengan metode ilmiah yang sama seperti fenomena alam. Comte melihat potensi besar dalam menerapkan metode ilmiah yang telah sukses di bidang fisika ke dalam studi masyarakat. Dan ia juga berargumen bahwa sama seperti fisika yang mempelajari hukum-hukum alam, sosiologi ini juga dapat menemukan hukum-hukum yang mengatur kehidupan sosial. Dengan kata lain, hukum-hukum sosial dapat dirumuskan secara objektif seperti hukum-hukum fisika. Sehingga sosiologi ini dapat menjadi ilmu yang objektif dan bebas dari nilai-nilai subjektif. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa pengetahuan menurut pendapat Karl Popper itu bersifat progresif dan terus mencari falsifikasinya, bukan sesuatu yang bersifat final sebagaimana kaum positivistik. Jadi jawabannya yaitu, pengetahuan menurut Karl Popper bersifat progresif dan terus mencari falsifikasinya karena ia mendasarkan pandangannya pada prinsip bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah mencari
mencapai kebenaran yang absolut. Sebaliknya, ilmu pengetahuan selalu bergerak maju dan ilmu pengetahuan juga selalu berkembang melalui proses pengujian, pengoreksian, dan penyempurnaan teori. Sehingga hal ini memungkinkan ilmu pengetahuan untuk selalu adaptif terhadap penemuan dan bukti baru. Dalam falsifikasi perkembangan ilmu pengetahuan tidak pernah berhenti. Setiap kali sebuah teori berhasil difalsifikasi, teori baru yang lebih baik akan muncul dan siklus ini terus berlangsung. Oleh karena itu, pengetahuan bersifat dinamis dan progresif. Jadi, Karl Popper ini mengkritik pandangan dari aliran positisme ini. Menurutnya, tidak ada teori yang dapat sepenuhnya diverifikasi. Sebaliknya, sebuah teori baru dapat dianggap ilmiah jika dapat difalsifikasi. Artinya, dapat dibuktikan salah. Ketika suatu teori berhasil difalsifikasi, teori tersebut digantikan oleh teori yang lebih komprehensif dan relevan dengan bukti baru. Semakin banyak upaya untuk memfalsifikasi suatu teori dan gagal, maka semakin kuatlah teori tersebut. Namun, Popper menekankan bahwa tidak ada teori yang benar-benar final. Selalu ada kemungkinan ditemukan bukti baru yang dapat menyangkal teori tersebut. Semua teori ilmiah hanyalah solusi sementara untuk masalah tertentu. Teori tersebut bisa bertahan selama belum ada bukti yang membantahnya. Tetapi tidak ada teori yang dapat dianggap sebagai kebenaran final. Pendekatan falsifikasi ini oleh Karl Popper juga menolak dogmatisme dengan membuka ruang bagi kritik dan perbaikan terus-menerus. Pertanyaan yang keempat, jelaskan mengapa menurut pendapat Thomas Samuel Kahn, ilmu pengetahuan itu bersifat paradigmatik, bukan sesuatu yang sifatnya mutlak positivistik sebagaimana menurut positivistik. Jadi jawabannya yaitu, menurut pemahaman saya sendiri, jadi Thomas Samuel Kahn ini berpendapat bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat paradigmatis itu karena perkembangan ilmiah tidak terjadi secara kumulatif, melainkan melalui revolusi ilmiah yang menggantikan paradigma lama dengan yang baru. Menurutnya, objektivitas ilmu tidak absolut, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, sehingga setiap paradigma memiliki kriteria kebenarannya sendiri. Kahn juga menolak pandangan positivistik yang menganggap ilmu sebagai satu kesatuan yang mutlak, menekankan bahwa anomali dalam paradigma lama dapat memicu perubahan menuju paradigma baru. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yang kelima, yaitu jelaskan perbedaan pengujian kebenaran dengan cara verifikasi dengan cara falsifikasi. Jadi jawabannya yaitu perbedaannya, jika verifikasi merupakan metode pengujian kebenaran dengan mencari bukti atau data yang mendukung pernyataan atau teori tertentu. Sebuah pernyataan dianggap benar jika terdapat bukti-bukti yang konsisten dan mendukung teori tersebut. Verifikasi menekankan pada pencarian bukti pendukung. Nah, sedangkan falsifikasi merupakan metode pengujian kebenaran dengan mencoba membantah atau menyangkal suatu pernyataan atau teori. Sebuah teori dianggap ilmiah jika dapat diuji dan memiliki kemungkinan untuk dibuktikan salah. Jadi falsifikasi ini berfokus pada mencari kemungkinan kesalahan atau bukti yang membantah teori tersebut.